sisi produksi, dari sisi regulasi dan sebagainya tidak benar, maka hancurlah negara itu. Kekuatan negara itu kan ada di pangan. Halo Farmers, ketemu lagi dengan Bang Agri di program Agri Talk bersama AgriStream TV. Hari ini saya sudah bersama dengan Sekjen Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia, Pak Adi Widiharto. Apa kabar, Pak Adi? Sehat, Ya, baik. mantap ini nih, Mas. senior banget ini. Ini juga beliau juga sebagai pengurus Asosiasi Perbenihan Indonesia, Pak ya. Yang sudah lebih dari 30 tahun di dunia perbenihan pertanian nih, Farmers. Nah, ini kita mau belajar banyak hari ini bersama Pak Adi ini. Pak, ngomong-ngomong soal perbenihan pertanian, Pak, ya, kita ngomong supply demand atau kebutuhannya. Sebenarnya perimbangannya seperti apa sih, Pak? Mungkin bisa kasih gambaran, Pak. Jadi dalam budidaya tanaman, Ya. ketika kita menentukan produksi, kita mau target berapa ton kita mau tanam, hasil tanam kita. Itu kita harus tahu suplainya apa. Pertama ada lahan, ada benih yang harus ditanam, ada pupuk yang harus dikasih, ada air yang harus diperkirakan Faktornya turun, banyak, Pak ya. ada teknologi yang harus dibuat di sana, diterapkan supaya pertaniannya itu kalau kita bilang sekarang presisi. Semua kebutuhan akan target produksi yang akan dicapai itu harus difasilitasi, dipenuhi untuk mendapatkan produksi yang cukup. Jadi supply dengan demand tadi itu harus ada proses. Nah, itu dia. Nah, peran atau benih itu sendiri kan jelas krusial, Pak ya, dari poin itu gimana, jadi Pak? benih itu bisa menyumbang 10, 20, 30 bahkan 50% dari target produksi tadi. itu. Iya. Dan benih yang sangat bagus adalah benih yang paling cocok ditanam dengan kebutuhan iklim yang ada di situ, lahan yang ada di situ, tingkat kesuburan yang ada di situ, tingkat curah hujan dan sebagainya itu sangat mempengaruhi. Nah, terkait dengan mungkin Bapak bisa kasih sedikit komoditas prioritas ya yang terkait dengan perbenihan. Kita kan cukup banyak, tapi mungkin yang prioritas saja atau yang banyak digunakan. Itu perimbangannya sekarang sudah tercukupi atau kita masih gapnya jauh atau gimana, Pak? Begini, yang paling penting di kehidupan kita sekarang ini pangan ya. Tanaman pangan, Pak ya. Jadi pangan itu terkait dengan padi. Jelas, kita makan beras, Makan makan nasi, makan beras. Sekarang ada jagung, jagung juga ada nasi jagung dan iya. sebagainya. Jagung juga bisa untuk suplai ternak, Peternakan, ya, dan ternak ada untuk nanti ada sapi, Protein, ada ayam, ada sebagainya, ada telur dan sebagainya. Jadi itu masuk dalam satu grup pangan. Nah, kita anggap aja dua komoditas itu sebenarnya kita benihnya masih kurang atau bagaimana, Pak? Ya kurang, ya enggak. Malu-malu Pak Marsel. Gini, ketika kita bilang benih itu dibutuhkan sekarang, Ya. Nah, itu tadi poinnya. benih itu bermutu atau tidak untuk mencapai produksi tadi. Dan membuat benih itu tidak serta-merta hari ini butuh, hari ini ada. Paling minimal berapa waktu, Pak? 6 bulan. 6 bulan itu baru panen untuk mencukupi kebutuhan tanam berikutnya. Baru mulai produksi ya, Pak. Makanya ketika kita mau tanam benih, itu kita harus cari benihnya itu ada atau tidak. Kalau belum ada, ya nunggu 6 bulan. Minimum. Dan paling bagus adalah setahun kita sudah memproyeksikan kebutuhan itu. Gitu. Apalagi pemerintah ya. Pemerintah itu ketika beliau mencanangkan produksi, target produksi, maka harus dirunut dari supply demand tadi itu. Hitung mundur, Pak ya? Hitung mundur, benihnya butuh berapa, apakah sudah dikomunikasikan kebutuhan benihnya. Karena yang benih ini nggak main-main. Ya. Benih kan tiap wilayah di Indonesia dengan iklim yang berbeda-beda, itu membutuhkan benih juga yang berbeda-beda varietasnya dengan tingkat ketahanan penyakit, kemampuan respon terhadap pemupukan, tingkat kesuburan di lain-lain itu berbeda-beda. Sehingga benihnya juga nggak bisa sama rata seluruh Indonesia itu
varietas. Lihat kondisi Pak ya, kondisi lapangan. Dan Pak, teknologi benih kan sekarang sudah berkembang. Nah itu boleh Pak disinggung Pak terkait dengan teknologi. Dulu kan komposit. Pergeserannya seperti ya, dulu komposit lokal, OPV, Open Pollinated Variety, jadi dia kawin serbuk sendiri dan sebagainya, baru naik ke hibrida. Hibrida kalau di luar negeri sudah 100 tahun yang lalu sudah menggunakan itu. Kita baru ya mungkin 50 tahun ya, 30 tahun gitu. Jadi dari hibrida nanti masuk lagi ada GMO namanya. GMO atau produk rekayasa genetika yang di sana. Kita sudah sampai sana, Pak? Kita sudah sampai sana. Pak Presiden, Pak Jokowi itu sudah kemudian mencanangkan pakai GMO. Pak Menteri sudah menyambut. Iya, artinya baru akan ya? Baru akan. Kemudian juga sudah terjadi ada tapi untuk karet, untuk tebu dan sebagainya. Tapi untuk benih jagung baru mulai. Benih padi baru sampai hibrida. Kemudian nanti ada meningkat lagi teknologinya. Ada gene editing, genome editing dan sebagainya. Yang di sana semua kebutuhan benih kita mengikuti perubahan iklim dan sebagainya itu bisa dibikin di sana sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Sehingga teknologi benih itu tidak berhenti di situ. Dia menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi yang paling signifikan dengan perkembangan teknologi itu salah satunya produktivitasnya atau daya tahannya atau gimana Pak? Apa saja Pak yang diimprove dari teknologi itu Pak? Ya mulai dari pemuliaan. Jadi dia tahu ketika perubahan iklim ataupun lingkungan yang ada itu ada benih-benih yang dihasilkan misalnya yang tahan kekeringan, tahan rendaman, yang berumur pendek, yang tahan kerapatan, ya rapat supaya pada sini, yang tahan hama dan penyakit, kemudian tahan simpan, kemudian sampai tahan simpan ada. Kemudian yang berikutnya itu yang advance lagi, dia sudah ingredient, jadi nutrient contents di dalam biji jagungnya atau biji padinya. Jadi ada glikemiknya kalau di padi ya, apakah dia untuk yang patinya tinggi, yang anti diabetes dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kalau jagung misalnya itu yang kadar karbohidrat berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Itu di biji jagung sudah harusnya larinya ke sana sudah. Jadi pabrik pakan itu bisa ayamnya bisa cepat gemuk kalau lemaknya lebih banyak. Nutrisinya sesuai kebutuhan ternak. Nutrisi biji jagungnya itu juga itu udah teknologi. Jadi teknologi benih akan sampai ke sana gitu. Dan sekarang sudah ada sebenarnya. Itu penerapan aplikasinya Pak ya. Nah, tapi Indonesia kan baru sampai ke bagaimana produksi itu tinggi. Pokoknya yang lain dianggap belum ini deh. Pokoknya kalau produksi tinggi berarti dia mungkin tahan penyakit, udah tahan kemudian pokoknya produksinya bisa tinggi. Patokannya kita baru situ ya. Padahal nanti bisa sampai ke tadi kebutuhan nutrisi tadi Pak. Iya, nutrisi dari ada high oil corn kalau di luar negeri untuk minyak jagung. Itu memang ada varietas khusus yang untuk itu gitu. Nah, artinya penerapan itu ke depan juga akan mulai dilakukan Pak di Indonesia Pak ya. Itu kalau dari sisi biaya produksi sebenarnya signifikan bisa Pak ke depan itu menambah atau kalau sekarang sih dalam komposisi biaya produksi apa ya? Paling 10% sih dari total cost produksi ya untuk benih. Tetapi dia mempengaruhi hasil 100% tadi itu. Itu yang saya jadi kalau salah milih benih, jadi jangan karena harga benihnya itu lebih murah, nggak lebih murah, terus dia mengorbankan 4 bulan tanam untuk panen, itu sayang sekali. Padahal bedanya hanya di benih. Kalau pupuknya sama, hujannya sama gitu, beda benih saja, itu selisihnya bisa 2-3 ton itu 1 hektar. Dengan kali 6.000 sekarang itu sudah kehilangan pendapatan sudah berapa gitu. Jadi jangan jangan salah pilih Pak ya. Jangan salah pilih gitu kan. Nah, untuk dari masyarakat perbenihan sendiri, untuk targetnya ada nggak sih atau target atau program-program untuk peningkatan produksi dan sebagainya bisa disebutkan? Kita mulai dari advokasi ya terhadap semua regulasi yang diterapkan di aturan perbenihan. Karena kita terus terang ketinggalan
sekian tahun dengan negara-negara lain. Even itu negara tetangga kita, misalnya Thailand atau apa gitu, Filipina. Dari sisi mereka apa sudah pakai GMO sudah berapa tahun yang lalu. Hibrida dia sudah meningkat sangat banyak. Pelepasan varietas itu mereka setiap tahun itu melepas varietas tanpa ada regulasi yang sangat panjang kalau di tempat kita itu. Jadi di tempat kita misalnya terkait dengan uji yang diharuskan untuk pelepasan dan sebagainya. Karena kalau benih kalau masuk ke free market misalnya, itu kan yang dilihat adalah kemampuan dia tumbuh dan berproduksi di situ. Itu kalau perusahaan benih mengeluarkan varietas, kalau dia jelek dia nggak akan bakalan laku dan bahkan image dari perusahaan yang mengeluarkan itu akan buruk, tidak dipercaya. Udah jelas itu mah di pasar petani udah paham itu, Pak. Nggak usah branding, Pak, itu, Pak. Makanya kadang regulasi kita itu termasuk agak ketat ya. Tapi apakah butuh sebegitu ketat nggak, Pak? Karena kan dibandingkan tadi Bapak sebutkan di negara tetangga. Artinya dari sisi keamanannya sebetulnya dari sisi apa? Benih itu misalnya udah dipakai di kita 20 tahun ya, tetapi tetap aja karantina setiap kita mau kirim benih itu diperiksa ya kan. Padahal sudah atau sertifikasi dan sebagainya itu kita harus ada label dan sebagainya. Itu aturan pemerintah ya. Kita nggak bisa mereka punya alasan ya, pemerintah punya alasan tersendiri. Tapi mungkin kalau disederhanakan, itu bahasanya, dicari kenapa sih gitu. Terus dengan aturan yang lebih mudah untuk intervensi benih, ya, introduksi, kemudian kemampuan penyebaran yang lebih cepat, penanganan yang lebih bagus terhadap semua usulan-usulan itu, percobaan lingkup di pelepasan itu dengan mungkin sekarang BRIN sebagai peneliti, kemudian BSIP sebagai standarisasi dan sebagainya itu. Kayak sekarang misalnya ada yang baru nih, baru aja mungkin seminggu yang lalu itu terkait dengan SNI perbenihan gitu. Nambah lagi berarti? Iya, SNI perbenihan itu spesifik komoditas atau semua? Semua. Jadi kalau SNI varietasnya kan begitu banyak. Ada standar internasional, tetapi yang menyangkut di kualitas, di apa. Tapi kalau standarnya nanti itu per varietas distandarisasi itu kan agak repot. Mungkin ada standar umum yang simpel yang bisa, yang syarat minimum. Jadi kayak syarat minimal untuk kita bisa lulus di Kementan dan sebagainya itu memang harus ada. Dan itu mungkin jadi SNI boleh. Tetapi perbenihan itu setiap varietas benih itu punya kemampuan tumbuh, kemampuan bertahan, kemampuan produksi yang berbeda-beda. Walaupun sama namanya benih padi, namanya benih jagung, tetapi setiap varietas itu pasti punya kekurangan dan punya kelebihan masing-masing. Ya, berarti artinya kan benih itu kan pengembangan teknologinya harus lokal, Pak, ya. Artinya percobaan dan sebagainya harus di lokasi yang di sininya gitu, Pak, biar sesuai dengan kebutuhan tadi, Pak. Jadi memang ada uji multilokasi. Tetapi sebenarnya dari penelitian ahli benih di swasta itu kan udah banyak juga. Begitu juga ahli benih di Serealia ya, di Balai Penelitian Serealia juga banyak, di Maros tuh untuk jagung, di padi, di BB Padi dan sebagainya. Tinggal kita bagaimana memilih untuk di sisi produksi, di sisi ketahanan, di sisi regulasi, sehingga semuanya bisa berjalan bagus. Jadi simplifikasi dari pertama di produksi, di aturan, di kemampuan distribusi, dan sosialisasi kalau orang Indonesia ngomong, tapi mungkin bahasanya tuh penyebaran informasi kepada petani yang lebih clear gitu. Untuk benih A, B, C, D. Dan lebih jujur. Benih itu jujur. Benih itu jujur, Pak, ya? Benih itu jujur. Jujurnya gimana, Pak? Kalau dia jelek, ditanam juga hasilnya akan jelek gitu. Iya, outputnya ketahuan. Outputnya akan ketahuan. Jadi orang yang berusaha di bidang benih
Kalau dia bohong, pasti besok udah tutup. Ya, nggak mau main-main, Pak. Itu. Baik, Pak. Untuk closing, Pak, saya pengen tahu secara umum, Pak, pertanian, Pak, ya, di era ketahanan pangan, terus pangan, dibilang pangan murah juga sekarang udah mulai bergeser, Pak. Sekarang pangan juga harganya udah mulai berasa nih di level konsumen gitu, Pak. Seberapa optimis Bapak melihat pertanian kita ke depannya, Pak? Pangan itu akan menjadi hal yang sangat penting di kehidupan. Jelas itu, Pak, jelas. Jadi dengan pertumbuhan bonus demografi Indonesia Yes. yang naik sekian persen setiap tahun itu, kebutuhan akan bahan pangan itu akan makin tinggi. Sekarang import bahan pangan itu terus saja naik. Kenapa? Karena produksi kita tidak mampu mencukupi. Okay. Nah, mulailah sekarang dari sisi pemerintah, sisi masyarakat, pengusaha dan petani juga, itu benar-benar disiapkan untuk menghadapi itu. Bisa kita, Pak, ya? Dalam situasi kayak kemarin misalnya, kita pandemi ya, itu kebutuhan pangan, itu hanya pangan yang bisa dia bertahan kan. Gitu. Ya, bisnis yang stabil, Pak, ya? Iya. Nah, kalau pangan itu sendiri tidak diurus secara benar, dari sisi data, dari sisi produksi, dari sisi regulasi dan sebagainya tidak benar, maka hancurlah negara itu. Kekuatan negara itu kan ada di pangan. Ya. Tapi kita optimis, Pak, ya. Optimis. Kita bisa memenuhi kebutuhan. Asal semua informasi kita rembuk bareng-bareng, kita menjadi satu tim yang benar. Tadi poin-poin tadi perusahaan ini ada dari perusahaan asing, ada lokal dan sebagainya. Bekerja sama kita bareng-bareng, pupuknya juga suplainya harus bagus bareng-bareng. Kita tidak bohong, dalam istilah jujur itu kepada petani yang menanam, kemudian pengusaha untuk kita dorong juga untuk mempunyai plantation untuk pangan ya, perkebunan jagung, perkebunan padi, perkebunan kedelai, gitu. Ada itu mungkin kita bisa lah dengan dukungan teknologi yang tadi saya sebut sudah semikian maju gitu, demikian maju. Makasih, Pak. Baik. Informasi tentang perbenihan ini. Nanti kita sambung lagi pada kesempatan lain, Pak. Siap, terima kasih. Pak Mas, demikian bincang kita dengan Pak Adi dari Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia. Sampai ketemu di program AgriTalk berikutnya. Terima kasih. AgriStream TV.